warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Bagusna. Saya dari kelompok 8 akan membawakan materi yang pertama, yakni materi sistem informasi manajemen yang berjudul komponen yang terdapat pada SIM berbasis komputer. Yang pertama ada komponen input. Komponen input adalah suatu komponen yang mewakili masuknya data ke dalam input. Yang kedua adalah komponen model. Komponen yang terdiri dari kombinasi prosedur, logika, serta moral matematika yang akan mengarahkan data input serta data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan suatu keluaran atau hasil yang diinginkan. Ketiga ada komponen output, yakni suatu hasil dari sistem informasi yang merupakan keluaran atau hasil yang berkualitas dan dokumen yang relevan untuk semua pemakaian sistem. Lanjut, yang keempat ada komponen teknologi, yakni sebuah toolbox yang membantu mengoperasikan sistem secara keseluruhan. Yang kelima ada komponen hardware, yakni suatu komponen vital yang berfungsi sebagai penampungan sebuah data yang mendukung proses pengerjaan pada sistem informasi. Yang keenam ada komponen software, yakni berfungsi sebagai sarana tempat dari pengelolaan data yang diambil dari hardware dan software. Terbagi dua kelompok, yaitu yang pertama ada software sistem operasi, compiler, dan sistem interpreter. Yang kedua ada software aplikasi. Yang ketujuh ada komponen basis data, yakni merupakan suatu kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang ke-8 ada software, yakni suatu sistem yang merancang pengendalian serta mengatasi terhadap suatu hal yang dapat merusak sistem. Lanjut, jenis-jenis sistem, yakni terdapat 3 macam, yaitu sistem operasi, sebuah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer serta menjadi fondasi untuk aplikasi lain. Selanjutnya ada sistem informasi, yakni sebuah sistem yang membantu dalam memprosesan dari suatu data dan didistribusikan menjadi sebuah data informasi yang dapat digunakan. Yang terakhir ada manajemen sistem, yakni suatu rangkaian proses serta praktik yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dari suatu teknik informasi. Selanjutnya ada konsep-konsep yang terdapat pada SIM berbasis komputer, yakni yang pertama konsep penggunaan informasi. Yang informasi adalah data atau fakta yang diolah sehingga bermanfaat bagi penerima. Yang kedua ada konsep masyarakat informasional, yakni data atau fakta yang diolah sehingga bermanfaat bagi penerima. Yang ketiga ada konsep kepemimpinan dan sistem informasi manajemen, yakni kepemimpinan dalam sistem informasi terkait dengan kontrol, pengelolaan, dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada konsep sistem informasi bagi pembangunan, yakni sistem informasi mendukung efisiensi dan efektivitas dalam sektor publik dan pemerintahan. Lanjut, manfaat dari SIM berbasis komputer. Manfaatnya ada 5. Yang pertama menghemat waktu, yang kedua menghemat biaya, yang ketiga peningkatan terhadap efektivitas, yang keempat pengembangan teknologi, dan yang terakhir pengembangan nasional. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam sistem informasi manajemen kita dapat memahami pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi di era modern. Perkembangan ini menuntut kita untuk mampu menggunakan teknologi secara bijak melalui komputerisasi dalam sistem informasi manajemen. Kita menyadari bahwa teknologi dapat mendukung manajemen yang lebih kompleks, terstruktur, dan akurat. Teknologi ini membantu dalam penyusunan informasi dan data, menjadikannya lebih tertata sehingga mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Oke, yang kedua yakni materi metode pengembangan sistem informasi dan kompleksitas sistem informasi manajemen.
pembahasan yang pertama yakni definisi, lingkup, dan tujuan pengembangan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Yakni menurut sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. SIM ini merupakan sistem informasi yang mendapatkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Ada beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang sistem informasi manajemen ini, antara lain sebagai berikut, yakni yang pertama, sistem informasi manajemen adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dan dalam organisasi. Yang kedua, ada sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakaian yang mampu kebutuhan serupa. Selanjutnya ada keunggulan sistem informasi manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan dalam bisnis, dan membangun sumber informasi strategis. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang kedua, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Selanjutnya ada pengembangan sistem informasi berdasarkan kebutuhan analis dan desain sistem informasi. Yang pertama ada analis dilakukan untuk mengetahui komponen akan apa saja pada sistem yang sedang berjalan, dapat berupa hardware, software, jaringan, dan pemakaian sistem sebagai level penggunaan akhir sistem. Analis kebutuhan sistem mengidentifikasikan kebutuhan sistem yang berupa pertama input sistem, yang kedua output sistem, yang ketiga proses yang berjalan dalam sistem, dan yang keempat adalah basis data yang digunakan. Selanjutnya ada desain sistem, terdiri dari kegiatan dalam mendesain yang hasilnya sebuah spesifikasi dan sistem. Desain sistem nantinya akan menghasilkan prototipe paket software dan produk yang baik, mencakup pertama fitur menu yang cepat dan mudah. Yang kedua ada tampilan input dan output. Yang ketiga ada laporan yang mudah dicetak, dan yang keempat ada basis data dengan format. Selanjutnya ada pendekatan terstruktur, analis, dan desain sistem informasi. Yakni pendekatan terstruktur adalah konsep atau sudut pandang pemrograman yang membagi-bagi program berdasarkan fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang dibutuhkan program komputer. Tujuannya yakni yang pertama meningkatkan kehandalan program, yang kedua program mudah dibaca dan ditelusuri, yang ketiga menyederhanakan kerumitan program, yang keempat meningkatkan produktivitas pemrograman. Pemrograman terstruktur memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengandung teknik pemecahan masalah yang tepat dan benar. Yang kedua, penulisan program memiliki logika yang benar dan mudah dipahami. Yang ketiga, memiliki algoritma yang sederhana dan efektif. Selanjutnya ada alternatif pengembangan sistem informasi, yakni suatu proses penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Ada berbagai alternatif pengembangan tersedia, masing-masing dengan karakteristik, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama, waterfall. Model ini mengikuti alur linier, dimulai dari analis kebutuhan hingga pemeliharaan. Kelebihannya adalah struktur yang jelas dan dokumentasi yang lengkap, tetapi kekurangan fleksibel terhadap perubahan di tengah jalan. Yang kedua ada agile, pendekatan interaktif yang memfokuskan pada kolaborasi dan pengiriman bertahap. Dengan menggunakan sprint, tim dapat menyesuaikan produk berdasarkan umpan balik pengguna, sehingga meningkatkan kepuasan dan responsif terhadap perubahan. Yang ketiga ada outsourcing, yakni mengalihkan pengembangan ke pihak ketiga untuk menggunakan biaya dan meningkatkan efisiensi. Namun ini memerlukan pengelolaan data baik untuk menjaga kualitas.
Selanjutnya ada investigasi sistem. Investigasi sistem adalah proses kritis dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk mengidentifikasikan kebutuhan, masalah, dan peluang dalam organisasi. Berikut ada langkah-langkah dan elemen penting dalam investigasi sistem, yakni identifikasi tujuan, menentukan tujuan investigasi seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan kepuasan pengguna. Adapun juga pengumpulan data, dan adapun juga menggunakan metode seperti wawancara, survei, observasi, dan analis dokumen untuk mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan. Ada juga analis kebutuhan, yakni menganalisis data yang dikumpulkan untuk memahami kebutuhan pengguna dan masalah yang ada. Ini termasuk memetakan proses bisnis saat ini dan mengidentifikasi kekurangan. Kesimpulannya adalah metode pengembangan sistem informasi yang tepat seperti AGILE dan DevOps sangat penting untuk efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas proyek. Pemilihan metode ini memungkinkan organisasi beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan mengurangi resiko. Sementara itu, secara keseluruhan kombinasi antara metode pengembangan yang efektif dan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas sistem informasi manajemen adalah kunci untuk menciptakan sistem yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan yang pada akhirnya mendukung tujuan untuk strategis organisasi. Oke, lanjut yang ketiga, yakni materi pengolahan informasi dan bisnis performance. Yang pertama ada pengolahan data tradisional, yakni pengolahan data dibutuhkan untuk menyajikan data dalam manajemen informasi. Hal tersebut dapat menunjang perorganisasian, pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Untuk mendapat suatu informasi yang baik dan valid membutuhkan berbagai kumpulan data yang lengkap, terbukti, dan terorganisir. Hal tersebut sangatlah penting dilakukan pada setiap organisasi atau perusahaan. Penyimpanan dan pengelolaan secara tradisional yang merupakan metode mengelola data dengan memanfaatkan komputer dengan cara terpisah-pisah tanpa dibantu otomatis. Cara mengelola data baik dalam pembaruan data ataupun penghilang data yang akan menimbulkan terjadinya redundancy dan yang lain. Ada keterbatasan pemrosesan file. Yang pertama ada kerangkapan data atau redundancy data, yakni data yang terjadi berulang kali pada suatu file database padahal sebenarnya tidak diperlukan. Yang kedua ada kesukaran dalam mengakses data, yakni sistem yang tidak terorganisir memberikan akses data yang tidak fleksibel. Yang ketiga ada data terisolir, yakni tidak dapat mengakses data dalam file kecuali dimodifikasi. Yang keempat ada keamanan, yakni lemahnya pengelolaan. Selanjutnya ada pengelolaan data dengan pendekatan database, yakni pengelolaan data dengan pendekatan database adalah metode pengelolaan penyimpanan dan pengelolaan data menggunakan sistem basis data atau database yang dirancang untuk mendukung organisasi data secara sistematis dan efisien. Pendekatan ini berbeda dengan pengelolaan data manual atau berbasis file biasa karena menggunakan perangkat lunak database management system atau DBMS untuk mengelola data. Selanjutnya ada elemen utama pendekatan database. Ada 4 macam. Yang pertama data terstruktur, yakni data disusun dalam format yang terorganisir, biasanya dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Yang kedua ada DBMS, yakni database management system, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi database. Contohnya MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, dan MongoDB. Yang ketiga ada keamanan dan kontrol akses, yakni database menyediakan mekanisme untuk mengatur siapa yang dapat mengakses, mengubah, atau menghapus data. Yang keempat ada skalabilitas dan kinerja, yakni database mendukung pengelolaan data dalam jumlah besar dengan efisien.
Selanjutnya ada perbedaan penyimpanan dan pengelolaan data secara tradisional versus pendekatan database. Di sini ada tabel. Yang pertama ada aspek pengelolaan tradisional dan pendekatan database. Yang pertama ada aspek struktur data, yakni pengelolaan datanya berupa data disimpan pada file yang terpisah seperti file teks dengan format tertentu. Pendekatan database-nya melalui data disimpan dalam tabel yang terorganisir dan terhubung. Yang kedua ada aspek redundansi data, yakni pengelolaan tradisionalnya melalui tinggi karena seringkali disalin dan tanpa ada pencegahan duplikasi. Pendekatan database-nya minim karena database menggunakan normalisasi untuk mengurangi duplikasi. Aspek yang ketiga adalah kecepatan data. Pengelolaan data lambat, terutama file yang jumlahnya besar karena pencarian dilakukan secara manual. Pendekatan database-nya lebih cepat karena database menggunakan indeks untuk mengoptimalkan pencarian. Yang keempat ada aspek keamanan data, yakni pengelolaan tradisionalnya melalui terbatas pada keamanan file. Pendekatan database-nya mendukung. Selanjutnya ada business performance dengan pendekatan database dan DSS. Yang pertama ada pendekatan database dan pada business performance, yakni sistem manajemen database merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat membantu perusahaan mengelola data menjadi lebih efisien, menyediakan akses data dengan lebih cepat, menyatukan berbagai data, dan memberikan rasa aman terhadap data yang telah diarsip. Adanya perangkat tersebut memungkinkan pengusaha mendapatkan informasi lebih cepat dan menampilkan data yang nyata dan telah terorganisir tanpa harus mengumpulkan secara manual. Yang kedua ada Decision Support System (DSS) terhadap pengambilan keputusan. Nah, DSS ini dirancang sebagai bentuk penyikapan berbagai masalah yang tidak terstruktur menjadi semi terstruktur, mendukung keputusan individu maupun kelompok, dan memberikan solusi bagi manajer yang lebih tepat sasaran. Pengambilan keputusan dan DSS terbagi menjadi terprogram, rutin, dan tidak terprogram, dan juga perencanaan strategi. Lanjut, yakni implementasi pendekatan database dan DSS. Di sini ada DSS berfokus pada masalah-masalah semi terstruktur, yakni solusi komputer masuk dalam terstruktur. Yang kedua ada solusi manajer plus komputer DSS masuk dalam semi terstruktur. Yang ketiga ada solusi manajer masuk dalam tak terstruktur. Terdapat salah satu perusahaan yang mana telah memiliki simulasi seperti pada Amazon yang mana menggunakan database besar atau big data untuk penyimpanan pembelian pelanggan. Data tersebut selanjutnya akan diserahkan pada DSS berbagi, memberikan rekomendasi, dan yang lain-lain. Kesimpulannya, pengelolaan dan penyimpanan data secara tradisional memiliki berbagai keterbatasan seperti redundansi data, kesulitan akses data yang terisolasi, dan keamanan yang rendah. Maka adanya pendekatan database memberikan kemudahan pengelolaan data yang lebih terstruktur, efisien, dan aman. Peningkatan pengelolaan kinerja bisnis mampu dicapai dengan adanya DBMS yang mampu mendukung kecepatan akses dan DSS yang mampu memberikan berbagai rekomendasi pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan yang strategis. Dengan analisis data yang terstruktur dan integritas manajer dapat melengkapi suatu pengambilan keputusan dalam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman dari kelas Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi bab ke-10 yang berjudul Kebutuhan Sistem Informasi bagi Pengambilan Keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. 1. Berdasarkan model keputusannya, jenis keputusan terdiri dari A. Keputusan yang terstruktur yang memiliki sifat berulang dan memiliki pola tertentu.
B. Keputusan yang tidak terstruktur digunakan saat permasalahan yang tidak pernah terjadi dan bersifat trial error. C. Keputusan semi terstruktur merupakan keputusan gabungan dari kedua jenis keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Lanjut, berdasarkan level manajerial, jenis keputusan terbagi atas. A. Tahapan intelijen merupakan dalam melakukan formulasi dan identifikasi suatu permasalahan di perusahaan. B. Tahapan desain melakukan analisa atas identifikasi permasalahan dan membuat berbagai alternatif solusi yang bisa diambil. C. Tahapan pemilihan berbagai alternatif solusi yang tersedia dengan disertai evaluasi dari berbagai model yang telah diujikan. D. Tahapan implementasi merupakan tahapan dalam merealisasikan alternatif solusi dalam mencapai target yang diinginkan. Informasi yang sebagian dihasilkan oleh sistem informasi manajemen diperlukan untuk setiap proses. Sistem ini sangat membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan karena dapat mengumpulkan dan menyajikan data dengan cara yang terpadu dan efisien. Lanjut, sekarang yang 3 komponen utama yang saling berhubungan membentuk dasar sistem pendukung keputusan yang baik. A. Komponen manajemen data. B. Komponen manajemen model. C. Komponen antarmuka pengguna. Adapun jenis-jenis DSS dan kebutuhan informasinya dapat membantu perusahaan memecahkan masalah atau kombinasi seperti berikut. Peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Informasi menjadi semakin penting dan mendesak seiring dengan kemajuan digital di seluruh dunia. Prasarana dan sarana yang memadai sangat mendukung keberhasilan informasi. Meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Para pemimpin dapat dengan cepat menemukan pola dan kecenderungan yang relevan, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di pasar. Yang meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, akurasi data untuk mengambil keputusan yang berinformasi. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber data internal dan eksternal, sistem informasi membantu memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta yang valid. C. Meningkatkan integrasi departemen. Dengan menggabungkan data dari berbagai unit, sistem informasi membantu dalam menciptakan gambaran yang lebih besar tentang kinerja organisasi secara keseluruhan. Meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, memahami perubahan permintaan pasar melalui analitik data. Dengan menggunakan wawasan yang cerdas ini, bisnis dapat membangun strategi pemasaran dan mengembangkan produk dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang terus berubah. Menyederhanakan akses informasi untuk pengambilan keputusan efisien. Sistem informasi memungkinkan akses informasi menjadi lebih mudah dengan menyediakan platform yang mudah digunakan yang dapat diakses dan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi. Kesimpulan, sistem informasi memegang peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan di era modern dengan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan terkini. Sistem ini membantu para pengambil keputusan untuk bertindak berdasarkan data yang terpercaya. Oleh karena itu, keberadaan sistem informasi yang terintegrasi, andal, dan mudah diakses menjadi peran penting dalam pengambilan manajemen keputusan suatu organisasi manajemen. Sekarang yang materi bab 11 yang berjudul merancang bangun sistem informasi perusahaan digital. Pembahasan. A. Sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Dalam perusahaan manajemen, proses bisnis menawarkan berbagai alat dan metodologi untuk menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan proses yang ada. Perusahaan yang menerapkan manajemen proses bisnis perlu melalui serangkaian langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi proses yang perlu diubah. Yang kedua, menganalisis proses yang ada. Yang ketiga, merancang proses baru. Yang keempat, mengimplementasikan proses baru. Yang kelima, pengukuran berkelanjutan. B. Analisis sistem. Analisis sistem adalah proses untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dan mencari solusi melalui penerapan sistem informasi. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, mencari penyebabnya, merumuskan solusi, serta menentukan kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem yang diusulkan.
Adapun beberapa aspek yang terdapat di dalam analisis sistem. Yang pertama, menentukan kebutuhan informasi. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, peran pengguna akhir. C. Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital merujuk pada proses merancang, membangun, dan memelihara aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang digital atau berbasis teknologi. Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital mencakup beberapa aspek. Berikut: 1. Pengembangan aplikasi cepat. Kedua, pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Ketiga, layanan web dan komputasi berorientasi. 4. Pengembangan aplikasi mobile. Kesimpulan, teknologi informasi memiliki peran krusial dalam mendorong perubahan dalam organisasi. Dari otomatisasi, tugas rutin hingga perubahan struktural yang lebih mendalam seperti rasionalisasi prosedur, perancangan ulang proses bisnis, dan pergeseran paradigma. Ya, sekarang yang materi ke-11 yang berjudul Keamanan Sistem Informasi dan Etika Teknologi Informasi pada Bisnis. Nah, keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah bidang yang berkonsentrasi melindungi sistem informasi dan bagian-bagiannya dari berbagai ancaman yang dapat merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Beberapa aspek dari keamanan sistem informasi: kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Ancaman keamanan sistem informasi. Ancaman keamanan sistem informasi adalah setiap bentuk bahaya yang dapat merusak, mencuri, atau mengganggu data. Ancaman keamanan sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Strategi dan langkah pencegahan untuk melindungi sistem dari berbagai potensi ancaman. A. Menggunakan enkripsi data. B. Menerapkan firewall dan sistem deteksi atau pencegahan intrusi. C. Memperbarui perangkat lunak secara berkala. D. Mengedukasi pengguna tentang keamanan cyber. E. Menerapkan kebijakan akses yang ketat. F. Melakukan backup data secara rutin. G. Menggunakan protokol keamanan yang aman. B. Etika pengguna teknologi informasi pada bisnis. Etika dapat dipahami sebagai prinsip yang mengatur tindakan baik dan buruk. Prinsip-prinsip ini membantu individu dalam membuat keputusan dan membimbing perilaku mereka. Etika dalam masyarakat informasi. Etika berperan penting dalam membantu individu membuat keputusan ketika dihadapkan pada berbagai alternatif. Dalam menghadapi isu-isu etis, 5 langkah yang dapat membantu analisis sebagai berikut. A. Identifikasi fakta. B. Tentukan konflik atau dilema. C. Identifikasi pemangku kepentingan. D. Identifikasi alternatif keputusan. E. Identifikasi potensi konsekuensi. Langkah selanjutnya adalah memilih alternatif terbaik berdasarkan prinsip-prinsip etika. A. Golden Rule. B. Categorical Imperative. C. Prinsip repetisi. D. Utilitarian Principle. E. Minimalkan kerugian. F. Hak atas kekayaan intelektual. Kesimpulan, keamanan sistem informasi melindungi data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan proses dari ancaman seperti hacking, malware, bencana alam, dan kesalahan manusia. Langkah pencegahan mencakup enkripsi firewall, deteksi intrusi, pembaruan perangkat lunak, dan edukasi pengguna.